Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran matematika bersama saya Pak Maulana. Dan seperti yang kalian lihat pada thumbnail video ini, jadi kita akan membahas soal yang ada pada channel YouTube Arman Fesona, khususnya pada video lagu yang berjudul Belajar Menghitung. Nah, kenapa kita membahas soal yang ada pada video tersebut? Karena video ini sangat bagus ya, lagunya itu asik. Kemudian juga mengandung ada kritik sosialnya, di mana ada seorang guru dengan tampang yang sangat ngeselin ini ya, memberikan siswa soal yang awalnya begitu mudah, tambah-tambah, pengurangan, perkalian yang sangat mudah, tiba-tiba langsung diberikan soal yang begitu sulit, sampai siswanya itu ada yang stres, ada yang mual-mual, hingga ada yang ketiduran gitu di sekolah sampai malam, sehingga siswanya itu jadi stres ya. Nah, agar siswanya itu tidak stres, jadi dibuatlah video ini untuk membantu siswa tersebut untuk menyelesaikan soal yang diberikan oleh Pak Guru Arman. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jadi di soal yang pertama ini, Mas Arman ini langsung memberikan soal penjumlahan ya di awal. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 3 ditambah 3 sama dengan 6, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, setelah 8 langsung dikasih soal 2 cos 45 pangkat 4 sama dengan 1/2 kali tau per X kali 2 tambah 1 dikurang 2/2. Pertanyaannya X-nya berapa? Jauh banget ya. Jauh sekali antara contoh soal dengan soal yang diberikan. Jadi wajar ya kalau siswanya itu tidak tahu. Nah, terus cara mengerjakan soal seperti ini tuh kayak bagaimana? Jadi pertama, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita harus tahu dulu nilai-nilai yang ada pada persamaan. Jadi di sini kan ada cos 45 ya. Jadi kita harus cari tahu dulu nilai cos 45. Nah, cos 45 itu nilainya sama dengan akar 2/2. Di mana yang 45 yang ada di sini ya itu harus dalam bentuk sudut ya. Jadi ini cos 45 derajat, bukan angka radian. Jadi ini bukan dalam satuan radian. Sehingga kita harus memahami bahwa 45 di sini adalah sudut. Sehingga cos 45 derajat itu sama dengan akar 2/2. Karena di soalnya diminta pangkat 4, jadi pertama kita pangkatkan 2 dulu lah sebelum kita masuk ke pangkat 4. Jadi untuk cos 45 pangkat 2, jadi kita kalikan cos 45-nya 2 kali. Jadi hasilnya adalah akar 2/2 kali akar 2/2. Nah, akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Lalu 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Nah, 2/4 kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, dari sini kita sudah peroleh nilai dari cos 45 pangkat 2 itu sama dengan 1/2. Kemudian karena kita cari cos 45 pangkat 4, jadi cos 45 pangkat 2 ini kita kalikan 2 kali ya. Yaitu 1/2 kali 1/2. Nah, 1/2 kali 1/2, 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Lalu 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Sehingga kita peroleh cos 45 pangkat 4 itu sama dengan 1/4. Nah, dari sini kita sudah dapat nilai dari cos 45 pangkat 4. Sekarang kita cari nilai dari tau ya. Jadi tau itu nilainya sama dengan 2V atau estimasinya atau perkiraannya sekitar 6,28. Nah, karena kita sudah dapat kedua nilai ini, jadi bisa langsung kita substitusi masuk ya ke dalam persamaan yang diinginkan. Cos 45 pangkat 4 itu sama dengan 1/4, lalu tau itu sama dengan 2V. Nah, di sini ada 2/2 ya, langsung kita bagi saja, 2 bagi 2 itu sama dengan 1. Nah, karena di sini ada 1 kurang 1, ini kita kurangkan hasilnya 0 ya, atau kita coret, ini karena habis. Kemudian 2 dan 4 yang ada di sini bisa kita bagi, 2 dibagi 4 itu kita sederhanakan hasilnya 2 ya. Ini 2-nya di sini habis, jadi di sini 2. Lalu 2 yang ada di sini juga bisa kita bagi dengan 2 yang ada di bawah. Ini juga habis ya. Sehingga tersisa 1/2 sama dengan 1/2 kali V per X. Lalu 1/2 yang ada di ruas kiri dan 1/2 yang ada di ruas kanan kita bagi. 1/2 dibagi 1/2 hasilnya 1. Sehingga kita peroleh persamaan yang lebih sederhana, 1 sama dengan V per X.
Nah, di sini X-nya bisa kita kalikan ke ruas kiri. Jadi ini dibagi ya, kita pindahkan ke ruas kiri jadi kali. 1 dikali X itu sama dengan X. Jadi X sama dengan V. Nah, dari sini kita peroleh X sama dengan V atau kisarannya sama dengan 3,14. Sehingga dari sini kita langsung ya memperoleh nilai dari 2 cos 45 pangkat 4 sama dengan 1/2 kali tau per X kali 2 tambah 1 kurang 2/2. Hasil X-nya sama dengan hasilnya 3,14 sama dengan pi. Oke. Gitu ya. Jadi untuk soal nomor 1, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 sama juga, kita diberikan soal yang sangat gampang. Sangat mudah. 1 dikali 1 sama dengan 1, terus 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 dikali 4 sama dengan 16. Lalu langsung muncul pertanyaan yang sangat sulit. 2 akar X itu sama dengan 20 tambah sin 2 tambah cos 25 per 3/6 tambah 22. Nilai X-nya berapa? Jadi ini juga jauh ya, sangat jauh dari contoh soal yang diberikan. Nah, cara penyelesaian untuk soal nomor 2 ini bagaimana? Jadi dari soal ini pertama kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu ya. 20 tambah 22 itu sama dengan 42. Kemudian 3/6 yang ada di sini bisa langsung kita sederhanakan. 3/6 ya, masing-masing kita bagi 3, kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, kemudian kita peroleh bentuk sederhananya ya. 2 akar X sama dengan 42 tambah sin 2 tambah cos 25 dibagi 1/2. Nah, bagi 1/2 membagi dengan 1/2 itu sama saja dengan dikali 2 ya. Sehingga kita ubah menjadi 2 akar X sama dengan 42 ditambah sin 2 ditambah 2 kali cos 25. Nah, untuk penyelesaian ini, jadi ini bentuknya 2 akar X, sementara yang ditanyakan itu adalah X-nya ya. Jadi cara ubahnya itu harus seperti ini ya. Jadi misalkan terlebih dahulu A akar X itu sama dengan B. A akar X sama dengan B ya. Jadi A akar X itu sama saja dengan A pangkat 1/X ya. Jadi akar itu adalah pangkat pecahan. Jadi A pangkat 1/X itu sama dengan B. Nah, bagaimana cara mencari nilai X-nya? Jadi ini pangkat pada persamaan seperti ini, persamaan eksponen, jadi bisa kita ubah menjadi logaritma ya. Kalau A pangkat 1/X sama dengan B, maka 1/X itu sama dengan A log B. Jadi A log B. Kemudian karena yang ditanyakan adalah X, bukan 1/X ya, yang ditanyakan adalah X, maka ini bisa kita putar, kita pindah ruaskan, sehingga kita peroleh bahwa X itu sama dengan 1/A log B. 1/A log B atau sama saja dengan B log A. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan B log A. Berarti A akar X sama dengan B. Hasilnya itu untuk mencari nilai X-nya ya, itu sama dengan B log A. Atau karena biasa kita menggunakan basis 10, B log A ini bisa kita ubah menjadi log A per log B. Nah, ini untuk memudahkan kita juga bisa kita gunakan basis 10, kita ubah B log A menjadi log A per log B. Nah, sekarang yang terakhir persamaan yang kita peroleh itu seperti ini ya. 2 akar X sama dengan 42 tambah sin 2 tambah 2 cos 25. Di mana A-nya itu sama dengan 2, kemudian B-nya adalah 42 tambah sin 2 tambah 2 cos 25. Berarti untuk mencari nilai X-nya langsung kita masukkan ke persamaan ini. Jadi X-nya itu sama dengan log A. A-nya tadi sama dengan 2 ya. Jadi log 2 per log B. B-nya ini ya 42. Jadi log 42 tambah sin 2 tambah 2 cos 25. Nah, sampai sini itu tidak bisa lagi kita kerjakan secara manual. Harus dengan menggunakan alat bantu berupa kalkulator saintifik. Jadi kalau kalian langsung masukkan ke kalkulator saintifik, diperoleh nilai X-nya Hasilnya 0,1833744. Oke,
Itu untuk soal nomor 2. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 sama seperti sebelumnya, kita diberikan soal yang mudah dulu. 1 kurang 1 sama dengan 0, 2 kurang 2 sama dengan 0, 3 dikurang 3 sama dengan 0, 4 kurang 4 sama dengan 0. Terus diberikan soal 2 ditambah X per 0,35 sama dengan cos 60 kali 100 per 1 kali 5 kurang 8 per 1. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana untuk mencari nilai X-nya? Jadi cara penyelesaiannya pertama ini ya, kita ubah dulu ya. Ini 8 per 1 ini kita bagi saja. 8 bagi 1 sama dengan 8. Kemudian cos 60 ya, cos 60 derajat itu kita ubah ya menjadi 1/2. Jadi 1/2 kali 100 kali 5 kurang 8. Nah, kemudian ini 100 di 1/2 kali 100 ya. Bisa langsung kita bagi. 100 bagi 2 itu sama dengan 50. Lalu kita kali 5. Kita peroleh persamaannya menjadi 2 tambah X per 0,35 sama dengan tadi ya, 50 kali 5 itu 250, lalu dikurang 8. 250 dikurang 8 itu sama dengan 242. Lalu 2 yang ada di sebelah kiri ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi dikurang ya. Jadi 242 kurang 2 itu sama dengan 240. Lalu 0,35 yang dibagi ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi dikali. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 240 dikali 0,35. Nah, kalau kita kalikan ya, 240 kali 0,35 kita peroleh X-nya sama dengan 84. Nggak pakai koma ya, nggak ada lanjutannya. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Nah, jadi ini soal yang keempat atau soal yang terakhir di video tersebut. Jadi tidak ada soal mudah, langsung diberikan soal yang super sulit. Jadi soalnya adalah 2 akar 7 per 1/2 kali cos 28 kali 2 per 30 sama dengan 22 per X. Jadi X-nya itu berapa ya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, jadi ini ya, jadi ini bisa kita pindah ruaskan saja. Jadi X yang ada di sebelah kanan, di ruas sebelah kanan, ini kan dibagi ya X-nya. Kita pindahkan ke ruas kiri menjadi dikali ya. Jadi X yang ada di sebelah kiri dibagi ini kita pindahkan di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Kemudian semua yang dibagi di ruas kiri kita pindahkan ke kanan menjadi dikali ya. Jadi 22-nya kan tetap ya, 22 tetap. Terus 1/2 ini kan dibagi. Pindah ke ruas kanan jadi kali 1/2, begitu pula 30 ini kan dibagi ya, jadi pindah ke ruas kanan jadi dikali 30. Kemudian pengali di ruas kiri kita pindahkan menjadi pembagian di ruas kanan. 2 akar 7 berarti pindah jadi dibagi 2 akar 7. Begitu pula cos 28 dia juga ada di bawah. Begitu pula 2 yang ada di sini itu pindah ke ruas kanan jadi dibagi 2 juga. Nah, sampai sini tinggal kita selesaikan untuk mencari nilai X-nya. Jadi pertama kita kali dulu 22 kali 1/2. 22 dibagi 2 itu sama dengan 11. Lalu 30 kita bagi dengan 2 itu hasilnya sama dengan 15. Jadi sampai sini kita peroleh X-nya itu sama dengan 11 kali 15 per 2 akar 7 kali cos 28. Kemudian 11 kali 15 itu hasilnya sama dengan 165. Nah, sampai sini nilai X-nya itu tidak bisa dikerjakan lagi secara manual ya. Karena di sini ada angka 2 akar 7 dan cos 28 yang dimana 28 ini bukan sudut istimewa. Sehingga caranya kita harus menggunakan lagi-lagi menggunakan kalkulator saintifik. Kemudian kita peroleh hasilnya itu adalah Hasilnya 169. 256,256,897. Oke, jadi begitu ya untuk soal yang ada pada video Arman Pesona yang berjudul Belajar Menghitung. Semoga kalian bisa memahami soal tersebut. Nah, untuk menjawab kritikan sosial tersebut, jadi sebenarnya untuk pembelajaran di sekolah itu
memang seperti itu ya. Jadi pertama diberikan soal mudah, kemudian lama-kelamaan akan naik levelnya. Kenapa seperti itu? Karena dalam pembelajaran di kelas itu kita tidak mungkin stagnan pada soal-soal yang mudah juga, tapi tetap dinaikkan levelnya, hanya ndak sejauh yang sebelumnya ya, terlalu jauh antara contoh dengan soal yang diberikan, tapi diberikan tahap demi tahap, dinaikkan levelnya sedikit demi sedikit, kemudian agar siswa itu bisa memahami dengan soal yang lebih tinggi lagi, supaya tidak terlalu stagnan dan kemampuannya itu tidak bisa berkembang ya kalau tidak dinaikkan levelnya. Tapi tetap dengan memperhatikan contoh soal yang diberikan agar tidak terlalu jauh antara contoh dan soal selanjutnya. Oke, itu saja untuk pembahasan soal pada video kali ini. Ya tidak terlalu bermanfaat sih sebenarnya video ini, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dan ditarik manfaatnya kalau ada. Jika kalian suka silahkan subscribe channel ini, dan jika kalian suka video ini silahkan like dan share ke media sosial kalian. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.